Ada satu ruang di sekitar rumah yang sering kali kita abaikan. Ruang itu mungkin tidak luas, bahkan mungkin hanya berupa teras, halaman kecil, balkon, ataupun sudut kosong di samping rumah. Namun, jika diperhatikan lebih jauh, ruang tersebut sebenarnya memiliki potensi yang sangat luar biasa. Potensi untuk menghasilkan makanan, potensi untuk membuat lingkungan menjadi lebih hijau, potensi untuk mengurangi limbah rumah tangga, dan bahkan potensi untuk memberikan nilai ekonomi. Ruang itu adalah pekarangan rumah. Selama ini, pekarangan seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap bangunan, tempat meletakkan kendaraan, menjemur pakaian, menyimpan barang, ataupun sekadar ruang kosong yang belum dimanfaatkan. Padahal dengan pengelolaan sederhana, pekarangan dapat berubah menjadi kebun produktif. Tidak perlu pekarangan yang luas, tidak perlu harus mahal, dan tidak perlu juga menggunakan teknologi yang rumit dan canggih banget. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk memulai. Kita bisa memulainya dari satu pot, satu wadah, satu jenis tanaman, dan satu kebiasaan baru. Menanam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Bayangkan jika setiap rumah memiliki beberapa tanaman yang bisa dipanen. Ada sayuran hijau, cabai, tomat, daun bawang, tanaman rempah, dan yang lain-lain. Jumlahnya mungkin terlihat kecil, tetapi dari sesuatu yang kecil itulah sebuah kebiasaan dapat terbentuk. Dan ketika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, manfaatnya akan semakin terasa. Pertanian sebenarnya tidak membutuhkan lahan yang luas. Banyak tanaman dapat tumbuh di dalam pot atau polybag. Bahkan, berbagai barang bekas yang masih aman digunakan dapat dimanfaatkan sebagai wadah tanaman, seperti botol, ember, kaleng, kotak, ataupun wadah lainnya. Dengan sedikit kreativitas, benda yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat memiliki fungsi yang baru. Inilah salah satu prinsip penting dalam pemanfaatan pekarangan. Memaksimalkan apa saja yang sudah tersedia. Karena berkebun bukan hanya tentang membeli banyak perlengkapan, tetapi berkebun juga tentang bagaimana kita memahami lingkungan dan menggunakan sumber daya secara bijak. Namun, sebelum menanam, ada satu hal yang sangat terlupakan, yaitu tanah. Tanaman yang sehat membutuhkan media tumbuh yang baik. Tanah bukan sekedar tempat tanaman berdiri. Tanah adalah tempat akar mendapatkan nutrisi, air, dan ruang untuk berkembang. Karena itu, menjaga kesehatan tanah menjadi bagian penting dari kegiatan berkebun. Salah satu caranya adalah menggunakan bahan organik, sisa daun, potongan rumput, sayuran, kulit bawah, dan berbagai bahan organik lainnya yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos. Daripada seluruhnya berakhir menjadi sebagai sampah, sebagian dapat dikembalikan ke tanah. Dengan begitu, kita menciptakan sebuah siklus. Sisa dari rumah menjadi bahan makan untuk tanaman, tanaman menghasilkan makanan, sisa tanaman kembali menjadi bahan organik, kemudian kembali lagi ke tanah. Siklus sederhana ini dapat membantu mengurangi limbah sekaligus menjaga kesuburan media tanam. Kompos memang tidak bekerja sebagai pupuk instan. Ia membutuhkan proses. Bahan organik membutuhkan waktu untuk terurai. Namun, disitulah kita belajar bahwa pertanian memiliki ritmenya sendiri. Tidak semua hal harus serba cepat. Tanaman tumbuh secara bertahap, tanah diperbaiki secara bertahap, dan hasil akhirnya juga diperoleh melalui proses. Karena itu, ketika mulai berkebun, jangan hanya berorientasi pada hasil panen. Nikmati prosesnya. Amati apa yang
berubah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai gak tahu. Benih yang kecil perlahan menjadi tunas, tunas menjadi tanaman, tanaman mulai menghasilkan daun, kemudian akhirnya bisa dipanen dan bisa dimakan. Pengalaman sederhana seperti ini sebenarnya memiliki nilai pendidikan yang besar, terutama bagi anak-anak yang mungkin masih SD, SMP, SMA, nggak tahu sih, kuliah juga mungkin bisa. Dengan melihat tanaman tumbuh, kita dapat mengenalkan bahwa makanan tidak muncul begitu saja di atas meja. Ada proses panjang di baliknya. Ada benih, tanah, air, cahaya matahari, perawatan, dan waktu. Dari sini, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang belajar yang menyenangkan. Bukan hanya belajar tentang tanaman, tetapi juga belajar tentang kesabaran, tanggung jawab, dan konsistensi. Tanaman yang lupa disiram dapat layu. Tanaman yang tidak mendapatkan cukup cahaya dapat tumbuh kurang optimal. Tanaman yang tidak dirawat dapat terserang hama. Semua itu menjadi pengalaman nyata yang tidak selalu bisa diperoleh hanya dari buku. Selain menghasilkan pangan, pekarangan juga dapat menjadi ruang kecil bagi kehidupan. Tanaman berbunga dapat menarik serangga tertentu, seperti lebah, ladybug, atau kepik, gak tahu sih. Tanaman yang beragam dapat menciptakan lingkungan yang lebih hidup. Pohon atau tanaman yang cukup besar dapat memberikan keteduhan. Dan keberadaan tanaman secara umum dapat membuat suasana rumah terasa lebih sejuk dan alami. Karena itu, jangan melihat perkarangan hanya sebagai tempat produksi. Lihatlah sebagai ekosistem kecil. Tidak perlu sempurna, yang penting memiliki keberagaman. Mungkin kayak akuarium itu kan, kalau satu ikan doang mungkin bagus ya, cuman kalau misalnya lebih banyak mungkin lebih bagus untuk dilihatnya. Tanaman sayuran bisa berdampingan dengan tanaman bunga. Tanaman rempah dapat ditanam dengan tanaman lainnya. Tanaman tertentu dapat berfungsi sebagai pelindung atau menghalau. Dengan kombinasi yang tepat, perkarangan dapat menjadi lebih produktif sekaligus lebih menarik. Salah satu kesalahan ketika kita memulai berkebun ialah menanam terlalu banyak jenis tanaman sekaligus. Akibatnya, perawatan menjadi sulit. Karena itu, lebih baik memulai dari tanaman yang memang sering digunakan. Dan jika keluarga sering mengonsumsi sawi, mulailah dari sawi. Jika sering menggunakan cabai, tanamlah cabai. Jika sering memasak dengan daun bawang, cobalah menanamnya. Dengan memilih tanaman yang memang dibutuhkan, hasil panen akan lebih mudah dimanfaatkan. Dan tidak ada pun hasil yang akan terbuang. Kegiatan berkebun terasa menjadi lebih bermanfaat. Bayangkan suatu pagi kita tidak perlu membeli seluruh kebutuhan sayuran. Cukup berjalan ke belakang atau ke pekarangan, memetik beberapa daun seperti cabai, rempah, sawi ataupun yang lainnya, terus menggunakannya sebagai bahan memasak. Mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi ada kepuasan tersendiri ketika makan makanan yang kita konsumsi berasal dari tanaman yang kita rawat sendiri. Selain itu, kita juga memiliki kontrol yang lebih baik terhadap cara tanaman tersebut dibudidayakan. Kita tahu media tanam yang digunakan, kita tahu bagaimana tanaman tersebut dirawat, dan kita dapat memilih metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang kita inginkan. Salah satu pendekatan yang semakin banyak diperhatikan adalah pertanian organik. Secara sederhana, pendekatan ini berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia sintetis dan lebih mengutamakan proses alami dalam menjaga tanah dan tanaman. Namun, pertanian organik bukan berarti tanaman dibiarkan begitu saja. Justru,
diperlukan perhatian lebih besar. Kesehatan tanah harus dijaga, tanaman harus dipantau, hama perlu diantisipasi, dan lingkungan sekitar perlu diperhatikan. Nah, misalnya kamu menanam bawang, terus ada hama yaitu belalang. Nah, cara membasminya itu bagaimana? Nah, itu harus dipikirkan. Prinsipnya bukan sekadar mengganti satu bahan dengan bahan lainnya, tetapi membangun sistem budidaya yang lebih seimbang. Dalam mengelola hama, misalnya pencegahan dapat dilakukan sejak awal dan jangan menunggu tanaman terserang parah. Ya, mungkin seperti tadi, jangan sampai bawangnya sudah tinggal dikit daunnya atau apa. Lingkungan tanaman perlu dijaga tetap bersih. Jenis tanaman dapat dibuat lebih beragam. Tanaman bunga dapat ditambahkan, rotasi tanaman dapat dilakukan, dan kondisi tanaman perlu diperiksa secara rutin. Semakin cepat masalah diketahui, semakin mudahlah untuk ditangani. Ini merupakan prinsip dan juga dapat diterapkan pada pekarangan rumah. Perawatan rutin selama beberapa menit setiap hari seringkali lebih efektif daripada membiarkan masalah menumpuk, kemudian mencoba memperbaikinya sekaligus. Berkebun juga mengajarkan kita untuk lebih peka. Perhatikan warna daun, kondisi tanah, kelembapan, adanya serangga, pertumbuhan tanaman, mungkin tiba-tiba muncul hama. Dan semakin sering kita mengamati, semakin mudahlah kita memahami kebutuhan tanaman. Lama-lama, kita akan mulai mengenali kapan tanaman membutuhkan air, kapan harus dipindahkan, kapan harus dipanen, dan mungkin kapan harus mengganti media tanam. Pengetahuan tersebut tidak selalu harus diperoleh melalui teori. Sebagian besar dapat dipelajari melalui pengalaman. Hal lain yang menarik dari pemanfaatan pekarangan adalah kemampuannya mengubah cara kita melihat sampah. Sisa sayuran yang sebelumnya langsung dibuang dapat dipisahkan, daun kering dapat dikumpulkan, sisa bahan organik dapat diproses menjadi kompos. Dengan demikian, rumah tidak hanya menjadi tempat konsumsi, rumah juga dapat menjadi tempat produksi dan pengolahan kembali sumber daya organik. Inilah konsep sederhana ekonomi sirkular dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang tersisa dari satu proses dapat digunakan kembali untuk proses berikutnya. Semakin banyak yang dapat dimanfaatkan kembali, semakin sedikit pula yang terbuang. Namun, jangan berpikir bahwa semua sisa rumah tangga bisa langsung dimasukkan ke dalam kompos. Kita tetap perlu belajar memilah. Bahan organik tertentu lebih mudah terurai, sebagian membutuhkan perlakuan berbeda, dan bahan non-organik tentu harus dipisahkan. Karena itu, pemanfaatan pekarangan juga secara tidak langsung mengajarkan pengolahan sampah. Kita menjadi lebih sadar terhadap apa yang kita konsumsi dan apa yang kita buang. Bagaimana jika kita tidak memiliki halaman? Tidak masalah. Coba gunakan ruang vertikal. Rak tanaman dapat digunakan, pot dapat disusun bertingkat, wadah tanaman dapat ditempatkan di pagar atau dinding dengan sistem yang aman. Bahkan, balkon kecil dapat dimanfaatkan untuk beberapa jenis tanaman. Yang penting adalah memperhatikan kebutuhan dasar tanaman, yaitu cahaya, air, sirkulasi udara, dan media tumbuh. Karena keterbatasan lahan bukan berarti keterbatasan untuk berkarya. Justru, keterbatasan sering membuat kita menjadi lebih kreatif. Jika ruang benar-benar terbatas, kita juga dapat memilih tanaman dengan masa panen relatif singkat.
Tujuannya agar hasil dapat segera dirasakan. Ketika panen pertama berhasil, motivasi untuk menanam kembali biasanya akan semakin besar. Dari satu siklus panen, kita bisa mengevaluasi tanaman apa yang cocok, media tanaman apa yang paling baik, dan berapa banyak air untuk dibutuhkan untuk tanaman ini. Berapa lama sampai panen, berapa banyak hasil yang diperoleh, dan dari sini kita pun menjadi terbiasa untuk merawat tanaman. Kegiatan sederhana ini pun mulai berubah menjadi sebuah sistem. Bahkan kita dapat mencatat prosesnya, kapan kita menanamnya, jenis tanamannya, jumlah benih, biaya media tanam, harga perlengkapan, waktu panen, jumlah hasil. Dan catatan sederhana seperti ini mungkin terlihat tidak berguna, tetapi aslinya itu sangat berguna. Mungkin kita anggap aja tanam 3 buah sayur ya, 3 sayur yang jenisnya sama, anggap aja sawi. Nah, satunya ditaruh tempat yang paling bagus untuk tanaman berkembang, satunya lagi dalam rumah, satunya lagi di dapur. Nah, yang paling bagus hasilnya kan pasti yang paling cocok tuh, tempat yang paling cocok berkembang buat tanaman tuh. Kenapa? Karena kan ada air dari hujan mungkin bisa, atau enggak disiram sendiri, cahaya dari sinar matahari, terus udara dari jalan lan. Nah, habis itu media tanam itu kan juga bisa dari tanah gitu, atau enggak bebatuan bisa juga sih. Ya pokoknya media tanam lah. Hasilnya juga pasti lebih banyak. Nah, jadinya kita tuh harus memperhatikan tempat yang jadi kita tuh harus memperhatikan tempat di mana kita menanam sebuah tanaman. Karena jika suatu saat kita ingin meningkatkan skala, kita sudah memiliki pengalaman dan data. Dan kalau hasilnya ternyata lebih baik dari kebutuhan keluarga, kita bisa mulai memikirkan nilai ekonominya. Ya mungkin kalau misalnya bisa nanam banyak, hasilnya malah lebih banyak, mungkin kan bisa dijual kayak 1 kilo 10.000, lumayan. Hasil panen dari pekarangan dapat dibagikan kepada tetangga, dapat diberikan kepada keluarga, atau jika jumlahnya cukup atau misalnya lebih banyak dapat dijual. Mungkin awalnya nilainya kecil, namun jangan meremehkan hasil yang kecil. Usaha besar kali dimulai dari aktivitas yang sederhana. Yang penting adalah memahami bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan. Ada manfaat kesehatan, manfaat lingkungan, manfaat pendidikan, dan manfaat sosial. Dan kemudian ada pun manfaat ekonomi. Semuanya dapat berjalan bersama. Sekarang bayangkan jika konsep ini diterapkan oleh banyak rumah. Satu rumah menanam sayuran, rumah lain menanam cabai, rumah berikutnya menanam rempah. Ada yang buat kompos, ada yang menanam buah, dan ada pun yang membudidayakan tanaman obat. Jika setiap rumah memiliki peran kecil, lingkungan secara keseluruhan dapat menjadi lebih produktif. Kebutuhan pangan tertentu dapat dipenuhi dari lingkungan sendiri. Pengetahuan tentang bercocok tanam menyebar. Sisa organik dapat dimanfaatkan, dan ruang-ruang kosong yang tadi kalian punya menjadi sesuatu yang sangat berguna. Inilah yang membuat pemanfaatan pekarangan menjadi lebih dari sekadar kegiatan berkebun. Ia dapat menjadi gerakan kecil menuju ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang sangat besar atau besar. Tidak perlu juga membutuhkan lahan pertanian yang luas. Tidak selalu membutuhkan teknologi yang mahal.
yang murah pun bisa. Dari keputusan untuk menanam, keputusan untuk mengurangi ketergantungan, keputusan untuk mengenal kembali proses menghasilkan makanan, dan dari keputusan untuk memanfaatkan ruang yang selama ini mungkin kita tidak anggap sangat penting. Satu benih memang kecil, tetapi di dalamnya terdapat sebuah kemungkinan untuk menjadi tanaman menjadi makanan menjadi energi, dan energi menjadi kehidupan. Karena itu, jangan melihat satu pot tanaman sebagai sesuatu yang sepele. Di dalamnya ada proses belajar, ada proses menjaga, proses menghasilkan, dan ada hubungan antara manusia dengan alam. Mungkin kayak simbiosis, mutualisme, ya mungkin dengan tanaman dengan hewan. Pada akhirnya, tujuan dari pemanfaatan pekarangan bukan hanya membuat rumah terlihat lebih hijau. Tujuannya jauh lebih luas, menciptakan sumber pangan, menjaga kesehatan tanah, mengurangi limbah, mengenalkan pertanian, mengajarkan anak-anak tentang alam, menciptakan aktivitas produktif, dan jika dikelola dengan baik, membuka peluang ekonomi. Semuanya dapat dimulai dari ruang kecil. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu banyak uang, tidak perlu menunggu memiliki banyak lahan luas, dan mulailah dengan apa yang ada. Lihat kembali pekarangan rumah kita. Mungkin ada sudut yang selama ini kosong, mungkin ada beberapa wadah yang tidak digunakan, mungkin ada sisa daun dan bahan organik yang selama ini langsung dibuang, dan mungkin semua itu sebenarnya adalah awal dari sebuah kebun kecil. Kita hanya perlu memulai satu pot, satu benih, satu tanaman, kemudian merawatnya. Simpel kan? Karena perubahan tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang besar. Kadang-kadang perubahan datang dalam bentuk selai daun hijau yang tumbuh dari tanah. Dari satu tanaman kita belajar, dari satu kebun kita menghasilkan, dari banyak kebun kecil kita bisa membangun lingkungan yang lebih sehat dan lebih mandiri. Pekarangan bukan sekedar ruang kosong di sekitar rumah. Pekarangan adalah kesempatan untuk menghasilkan pangan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menjaga lingkungan, dan kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Jadi, jika masih ada ruang kosong di rumah, jangan biarkan ruang itu menjadi ruang kosong. Tanamlah sesuatu, rawatlah, amati pertumbuhannya, dan rasakan manfaatnya. Karena mungkin kebun kecil yang kita mulai hari ini bukan hanya menghasilkan sayuran untuk hari ini, tetapi juga sedang menanam sebuah kebiasaan untuk masa depan. Tanah sehat, tanaman sehat, pangan sehat, kehidupan yang lebih berkelanjutan, dan Anda sehat. Bye-bye.